Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Dani Zahwan. Saya Nadira Salsabila Fauzia. Saya Lila Prasetyo. Saya Rafa Arestiasyona Putra. Saya Sultan Gazi Muhammad dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia maupun berada di luar negeri. Kenapa flora dan fauna harus dilestarikan? Karena flora dan fauna adalah komponen penting yang berperan dalam keseimbangan alam. Jika flora dan fauna tidak dilestarikan, maka keseimbangan alam yang ada di bumi ini akan hancur dan rusak. Selain menjadi penyeimbang alam, flora dan fauna bisa juga dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraan hidupnya, seperti sapi yang menghasilkan susu dan daging, kambing yang menghasilkan susu dan daging juga, ayam menghasilkan daging, ikan yang menghasilkan daging juga, dan lain-lain. Saya Rafa Arestiasyona Putra dan saya akan menjelaskan beberapa cara untuk melindungi flora dan fauna yang sudah rentan punah. Saya akan menjelaskan dua cara, yaitu dengan cara membangun tempat perlindungan dan membangun tempat rehabilitas. Yang pertama, membangun tempat perlindungan. Ada beberapa jenis flora dan fauna yang sudah rentan punah. Karenanya, perlu dibangun tempat khusus untuk melindungi mereka dari para manusia yang serakah, yang terkadang menjadi dampak akibat kerusakan hutan yang membuat flora dan fauna mulai punah. Pembangunan swaka alam untuk melindungi tumbuhan dan pembangunan swaka marga satwa yaitu untuk melindungi hewan. Seperti Balai Swaka Marga Satwa Ujung Kulon. Tempat itu merupakan tempat khusus untuk melindungi kawanan badak bercula satu yang sudah sangat sedikit jumlahnya. Yang kedua, pembangunan tempat rehabilitas. Pembangunan tempat rehabilitas ini perlu dilakukan untuk tetap mempertahankan kehidupan flora dan fauna, seperti pusat rehabilitas yang memiliki fungsi hidup bagi flora dan fauna seperti orangutan di Tanjung Puting, Kalimantan, Hutan Wana Riset Samboja, Kutai, Kalimantan, dan pusat rehabilitas babi rusa dan anoa di Sulawesi. Tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berkontribusi dalam mengembangkan perkembangan flora dan fauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila Fauzia. Saya dari 10 MIPA 2 SMA di Ponorogo 1. Jadi cara yang ketiga itu dengan cara menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Di era modern seperti sekarang, banyak banget gedung-gedung bertingkat dan bangunan permanen lainnya yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ruang lingkup kehidupan. Nah, dengan adanya program pembangunan berkelanjutan ini, diharapkan pembangunan lebih memperhatikan ruang lingkup dan aspek kehidupan. Lalu cara yang keempat itu dengan cara menetapkan status flora dan fauna. Penetapan status terhadap flora dan fauna yang terancam punah supaya tidak terjadi pemburuan terhadap mereka. Contoh satwanya seperti komodo, biawak, anoa, lenak semut di Papua, dan lain-lain. Pemerintah juga harus bertindak tegas pada siapapun yang mencoba untuk berusaha menyelundupkan atau memburu flora dan fauna yang sudah berstatus terlindungi. Saya Teguh Dani Zahwan dari kelompok 4. Melakukan usaha pelestarian hutan. Hal ini sangat perlu dilakukan seperti dengan menindak tegas para pencuri kayu atau illegal logging, memperbaiki kondisi hutan, melakukan reboisasi dan melakukan tebang pilih supaya hutan tetap terjaga kehidupannya dan makhluk yang ada di dalamnya agar terhindar juga dari erosi tanah yang menjadi penyebab flora dan fauna mulai punah juga. Melakukan usaha pelestarian biota perairan. Biota perairan, baik di perairan tawar maupun perairan asin, juga harus dilindungi dengan cara tidak melakukan pengeboman untuk menangkap ikan, menjaga perusak habitat seperti merusak karang sebagai habitat para ikan, serta harus melindungi anak-anak ikan dari penangkapan, karena anak ikan inilah yang nantinya akan menjadi ikan besar, dan seharusnya kita mengetahui cara menjaga kelestarian air, agar tidak merusak makhluk hidup yang ada di dalam air. Perkenalkan, nama saya Lila Prasetyo dari 10 MIPA 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu budidaya, contoh budidaya, dan arti penyuluhan pertanian. Secara umum, pengertian budidaya adalah suatu kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya hayati pada area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Atau bisa juga suatu usaha yang tersusun secara terencana untuk memelihara dan mengembangbiakan suatu tanaman atau hewan. Contoh budidaya hewan yaitu ayam, bebek, kambing,